Apa kabar selamat pagi di rumah, senang sekali pagi hari ini saya Rio Oliver yang menyapa Anda di program Sehat Pagi. Dan saya juga ucapkan ini puasa hari pertama bagi Anda yang merayakan ibadah berpuasa gitu ya, bagi yang beragama Islam. Semoga Anda puasanya hari ini itu dapat berjalan dengan lancar dan juga semoga keluarga Anda dapat menyambut bulan ini dengan penuh berkah seperti itu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda juga sudah stay sama kami di hari ini dan kami akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 7 pagi. Nah, hari ini bersama dengan saya di program Sehat Pagi, kita akan ngobrol seputar masalah kesehatan selama sejam. Dan nanti juga Anda boleh untuk sampaikan apa yang mau Anda tanyakan, silahkan di segmen yang berikutnya. Nah, untuk tema kita pagi hari ini, kita akan membicarakan seputar masalah osteoartritis. Jadi mungkin kalau untuk Anda yang lebih mengenal dengan artian adalah peradangan pada sendi, itu kita akan bahas untuk pagi hari ini bersama dengan Dr. Ibrahim. Dan beliau sudah datang untuk pagi hari ini. Mari kita akan sapa terlebih dahulu. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mas Rio. Sehat ya dok? Sehat. Terima kasih Mas sudah hadir hari ini dokter. Pesan di rumah beliau itu nanti akan ngobrol sama kita juga. Kita akan kasih tahu nih sebenarnya seperti apa sih yang namanya penyakit osteoartritis. Dan kalau saya baca di beberapa berita seperti itu, bahwa ternyata penyakit ini kalau di Indonesia itu penyakit yang sangat umum. Jadi banyak loh yang menderita, sekitar 2 juta kasus per tahunnya. Tapi walaupun banyak, saya tetap berdoa ya semoga Anda bukan salah satunya. Karena memang yang namanya sakit osteoartritis itu nggak enak loh. Jadi nggak nyaman dan juga bisa mengganggu aktivitas kerja Anda atau kualitas hidup Anda. Dokter Ibrahim, boleh nggak dikasih penjelasan dulu dokter? Karena memang walaupun banyak kasusnya gitu ya, tapi juga mungkin pemirsa di rumah masih kurang pemahaman yang utuh gitu dokter. Monggo dok, penyakit osteoartritis ini tuh sebenarnya seperti apa? Silahkan. Siap. Ya, selamat pagi para pemirsa di tanah air, khususnya di Jawa Post TV. Pertama-tama izinkan saya seperti Mas Rio menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada hari pertama bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah dan ibadah panjenengan sekalian sukses sampai akhir dan diterima oleh Gusti Allah. Amin. Nah, pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jawa Post TV, mulai pimpinan sampai presenter Mas Rio dan staf dari teknisi yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Dan tidak lupa terima kasih kepada jajaran Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma dan Rektorat, terutama khususnya Dr. Sukma yang menjadi mediator sehingga kami di FKUWKS Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya mendapatkan kesempatan untuk memberikan suatu konseling kesehatan secara online melalui media televisi nasional Jawa Post ini. Ya, pertama-tama seperti kita ketahui Mas Rio, bahwa penyakit osteoartritis ini adalah peradangan sendi yang pertama kali dianggap oleh para ahli pertama adalah sebagai suatu penyakit penuaan. Jadi kalau sudah tua Mas Rio itu sudah biasa kalau orang istilahnya menderita osteoartritis, khususnya di daerah lutut. Untuk yang laki-laki itu biasanya menonjol di daerah lutut, persendian lutut. Nah, mereka menyebutkan itu penyakit penuaan atau loro tuwo. Karena rata-rata orang-orang yang usia senior ya dokter ya. Loro tuwo. Nah, bagaimana dengan mohon izin monggo boleh dokter Ibrahim silahkan. Jadi para pemirsa kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu contoh daripada sendi lutut ya. Sendi lutut kita. Nah, ini kebetulan lutut kanan. Ya, kalau kita normal kita bergerak seperti ini ya. Normal bergerak seperti ini. Jadi kita bisa lihat pergerakannya cukup besar range-nya ya Mas Rio. Dokter mohon izin mungkin boleh dijelaskan dulu yang warna kuning ini apa. Nah, jadi biar pemirsa di rumah juga mungkin punya gambaran ya dokter ya. Nah. Jadi kalau kita bisa lihat Mas Rio, di sini ini ada warna kuning, warna kuning ini adalah suatu tendon yang cukup panjang yang disebut tendon patella, di dunia kedokteran disebut tendon patella, Nah, terus selanjutnya di sini ada ligamentum ya, kanan dan kiri. Ini ligamentum lateralis genu ya, dextra lateralis dextra, ligamentum lateralis ligamentum medialis
dari genu dextra. Ya, jadi di sini juga ada ligamentum untuk cruciatum cruris. Jadi tujuannya diciptakan ini untuk menahan, Mas Rio, stabilisasi daripada posisi lutut ini supaya tidak goyang. Jadi tidak goyang ke depan, tidak goyang ke belakang, ke kanan maupun ke kiri. Oh, jadi dia tuh kayak ngikat gitu ya, dokter jadi ya? seperti anchornya ya, jangkarnya begitu ya Mas ya, kalau kapal itu. Nah, pergerakannya seperti ini. Nah, di sini ada warna biru ini, Mas. Ini adalah meniskus, ya, suatu meniskus. Kayak bantalan ya, gitu ya, kayak dok? bantalan. Kemudian yang disebut kartilago itu yang di sini, yang warna putih menempel di daerah permukaan tulang ini. Baik. Nah, posisinya bergerak begini, semakin lama bergerak, maka akan terjadi pelumasan sendi. Jadi para pemirsa yang terhormat, panjenengan sekalian perlu tetap menggerakkan sendi-sendi kita. Karena kalau sendi itu tidak digerakkan, maka produksi cairan sendi dari lapisan dalam ya melalui sel yang disebut sinoviosit itu berkurang. Nah, katanya olinya habis itu, Mas J. Nanti olinya kalau kurang, otomatis permukaan tulang rawan dari ini, tulang os femur ini akan tererosi. Jadi tererosi karena tergeser begitu, Mas. Nah, awalnya disebut penyakit tua, loro tua, Mas. Jadi hati-hati kalau sudah umur 50 tahun ke atas, katanya sendinya sudah mulai kekurangan oli, kemudian tererosi permukaan bagian kartilago atau tulang rawan ini. Nah, ternyata para ahli menyelidiki, Mas Rio dan para permisa sekalian di Nusantara ya. Jadi ternyata bukan hanya karena penuaan, ternyata ini adalah peradangan. Jadi inflamasi, Mas, suatu peradangan ya. Nah, ternyata ini yang perlu kita nanti sampaikan, didiskusikan ya Mas Rio ya. Yang terakhir-terakhir ini perkembangan ilmu kedokteran menyebutkan bahwa ini bukan ilmu lagi penuaan kemudian bergeser ke peradangan. Ternyata itu yang terakhir adalah metabolisme. Jadi sudah diselidiki termasuk izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kemenristek Dikti waktu yang lalu tahun 18-19-20 telah memberikan dana penelitian melalui program Simliptapmas. Kami mendapatkan 3 tahun, Mas Rio, tahun 18, 19, 20. Nah, penelitiannya yaitu tadi membuktikan bahwa ternyata itu bukan inflamasi saja, tetapi penyakit metabolisme. Nah, pengaruhnya dari gula. Jadi kalau banyak makan karbohidrat, Mas Rio, itu ternyata akan merusak kartilago ini. Merusakannya melalui metabolisme dari sel, dari tulang rawan itu yang disebut di dunia kedokteran sel kondrosit. Nah, itu tadi. Jadi itu yang kita dapatkan. Jadi para permisa sekalian harap bisa mencegah penyakit ini ya dengan kondisi yang bisa kita hadapin bersama. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Baik, jadi pesan di rumah kalau misalkan kita bicara seputar sejarah dari osteoartritis ya itu emang agak sedikit lumayan panjang ya Dr. Ibrahim ya. Dan memang dulu kita tuh kenalnya penyakit, mohon maaf ya, penyakit tua karena memang biasanya banyak orang yang mengalami hal itu yang usianya di atas 50 tahunan Dr. Ibrahim ya. Tapi semakin kesini akhirnya disimpulkan bahwa oh ternyata ini adalah peradangan. Dan sampai dengan hari ini ada lagi nih ilmu pengetahuan yang baru bahwa ternyata nggak cuman peradangan aja, tapi juga karena adanya pengaruh dari metabolisme. Nah, ini juga menjadi sebuah ilmu yang baru buat kita semua agar jangan sampai kita tuh kebanyakan makan gula sama karbohidrat. Gitu ya dokter ya. Apalagi orang-orang yang dengan kondisi jarang bergerak atau jarang melakukan aktivitas fisik seperti yang dokter Ibrahim sampaikan. Nanti produksi oli atau pelumasnya itu akan berkurang. Nah, kalau berkurang ya bayangkan kayak mobil itu kalau mesinnya bekerja tapi kurang oli. Nah, pasti kan ada gesekan yang lumayan berat kan friksinya. Nanti turun mesin lagi. Nah, kalau seperti ini kan juga repot ya Dr. Ibrahim ya. Kita akan jeda dulu karena harus saya akhiri untuk segmen yang sekarang. Segmen yang berikutnya saya akan juga untuk tanyakan kepada Dr. Ibrahim nih, dokter, kira-kira kalau zaman sekarang nih masih relatif usianya sama nggak 50 tahunan? Atau jangan-jangan nih untuk usia-usia produktif ya,
30, 35, itu udah tanda-tanda awalnya udah ada. Kita akan jeda dulu, kami akan segera kembali. Selamat pagi pemirsa Jawa TV. Saya Media Wulan hadir buat kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Ada gereja tua di kota Semarang, namanya Gereja Tua Kapal Paroki Hati Kudus Karangpanas. Salah satu pantai terbaik di Pacitan adalah Pantai Watu Karum. Pantai ini kerap disambangi banyak turis mancanegara. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Dan diselenggarakan secara tertutup oleh DKPP, hadir secara langsung juga Ketua KPU RI Hashim Asyari dan juga beserta pelapor. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Nah, pemirsa di rumah, di tangan saya nih ya, kelihatan ya, ini udah ada salah satu contoh yang memang ini tuh, kalau Anda lihat kan ada merah-merahnya nih. Nah, jelah. Jadi ini, itu udah terjadi lukanya Dr. Ibrahim ya. Jadi di sini nih, pemirsa di rumah, kalau misalkan Anda, nah ini lagi disorot sama kamera ya. Jadi ini merupakan contoh sendi yang dibawa oleh Dr. Ibrahim, pemirsa di rumah, peraganya sedang saya bawa. Nah kalau Anda lihat, ini kan ada merah-merah nih. Ini yang tadi Dr. Ibrahim sampaikan. Nah tuh, ini merah nih luka. Karena apa? Karena produksi oli atau pelumasnya itu kan berkurang nih. Jadi kalau dibuat gesek-gesek terus tuh, dia luka pemirsa di rumah seperti ini. Nah makanya mumpung belum terjadi, jangan males-malesan bergerak ya. Apalagi jangan kelebihan makan gula sama karbohidrat. Karena ternyata yang terbaru menunjukkan kalau juga ada pengaruh dari metabolisme itu sendiri. Hati-hati ya, makanya Dr. Ibrahim, Dok nyun sewu, memang kan udah dikasih pemahaman sama kita itu kan ya. Oh ternyata emang osteoartritis itu penyakitnya demikian. Lantas dokter, tanda-tandanya itu apa? Karena kan memang mungkin kalau masih kayak early yang ini ya dok ya, karena peraganya ada banyak dokter ya. Nah ini, mohon maaf ya pemirsa di rumah, nah kalau yang early seperti ini tuh lukanya mah kecil, dan saya juga percaya mungkin nggak kerasa ya dokter ya. Itu kita bisa tahu nggak dok, tanda-tanda mumpung belum parah gitu apa dokter? Monggo silakan. Terima kasih Mas Rio. Demikian juga mohon izin kami menyampaikan bahwa masa studi kami di S3 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kami haturkan terima kasih kepada guru kami Profesor Handono Kalim, Profesor Kusworini Handono, juga Profesor Fathia, Profesor Muhammad Hidayat, spesialis ortopedi, dan kepada Profesor Joko, spesialis internis, spesialis kencing manis, konsultan kencing manis. Dari ilmu yang kami dapatkan di tempat di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kita mendapatkan dari alat peraga ini bahwa memang ada fase normal ya, kemudian ada fase mulai yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Rio, berarti mulai ada perlukaan, kemudian ini ada yang moderat. Moderat itu berarti para permisa sudah mulai terluka lebih parah, ini sudah mulai luka lebih parah, kemudian ini adalah yang paling berat. Nah yang tadi ditunjukkan Mas Rio itu yang paling berat, kita bisa lihat kedua lapisan tulang lawan atau kartilagonya hilang. Nah ini sudah terjadi erosi daripada tulang keras ya. Erosi tulang keras sudah terjadi karena tulang rawan ini sebetulnya tumpuan untuk mencegah terjadi erosi ke tulang keras. Tetapi karena terjadi gesekan yang seperti Mas Rio tadi sampaikan terus menerus tidak dilakukan pencegahan, maka
progresif penyakit ini semakin lama semakin parah dan akhirnya tererosi seperti ini. Nah, tentunya pada saat awal ya Mas Rio, secara normalnya persendian ini akan bergerak dan sendi ini akan lapisan dalam kapsul atau pembungkus sendi ini akan memberikan suatu produksi cairan sendi ya, dari dalam sini ada terproduksi cairan sendi. Seperti tadi yang disampaikan Mas Rio ya, para pemirsa panjenengan sekalian harus sering bergerak. Nah, kalau pada saat bergerak begini atau karena terlalu overuse ya, terlalu beban pemakaian lebih, nah otomatis akan terasa kemeng. Mas. Oh iya, nah, benar. Tanda-tanda awal itu kok kemeng ya, sendi saya terasa kemeng. Nah, para pemirsa sekalian yang terhormat harus tahu membedakan antara kemeng dari otot atau kemeng dari sendi. Nah, itu tadi. Ya, kalau terasa kemeng-kemeng seperti kaku, tertekan, tidak enak gitu Mas Rio, ya hendaknya mulai mengurangi beban. Jadi itu bisa jadi terlalu gemuk badannya, berarti berat badan harus dikurangi melalui tadi diet karbohidrat dan gula yang dikendalikan. Atau mulai mengurangi berat badan. Jadi itu. Kalau exercise, olahraga berarti olahraganya terlalu tinggi, Mas Rio, terlalu kapasitasnya atau frekuensinya terlalu cepat atau terlalu banyak. Nah, itu tadi ya. Jadi terasa kemeng. Pertama kemeng, Mas. Lama-lama di bagian kartilago yang rusak ini akan mengalami erosi, Mas. Nah, kalau sudah erosi seperti ini, kelihatan ada luka di sini. Nah, ini mulai timbul nyeri karena ada cabang saraf yang menuju ke persendian yang disebut ramus articularis, nervus ramus articularis. Jadi dia menginervasi atau memberi persarafan sensoris terhadap permukaan sendi maupun kapsul sendinya. Jadi mereka mulai merasakan sensornya dikirim Mas ke otak kita. Loh, kok mulai nyeri ya? Nyeri, nyerinya khas Mas, nyerinya itu seperti perih begitu ya. Perih tapi tidak nemen seperti kita barusan kegorser sesuatu gitu. Perih terus linu. Nah itu, nah hati-hati kalau persendian sudah merasakan perih dan linu. Nah di daerah persendian lutut ini yang paling sering para pemirsa sekalian, terutama yang kita yang laki-laki ya, ini hati-hati jangan sampai kita lengah ya. Tentunya harus segera dikonsultasikan ke dokter terkait ya, bisa ada dokter ortopedi, kemudian kepada dokter penyakit dalam, bisa di rongsen ya, di foto rongsen Mas. Nah kalau sudah hasil foto rongsennya keluar, apakah ada penyempitan ruang antar sendi dan mulai adanya erosi daripada keadaan tulangnya. Kalau sudah berat, kalau ringan masih menyempit jarak ruang antar sendinya. Ini Pak, para pemirsa ya, seperti itu yang bisa kita pesankan. Jadi seperti Mas Rio tadi tanyakan itu betul. Jadi harus ada deteksi dini. Deteksi dini. Jadi kita harus mengetahui ini ada sesuatu, jangan diteruskan. Ya, kalau diteruskan nanti tambah lama tambah parah. Seperti itu, Baik. Nah, pesan di rumah kan memang udah dikasih tahu sama Dokter Ibrahim barusan bahwa apa sih sebenarnya tanda-tanda awal atau gejala-gejala awalnya ya. Tapi kan bahwa fakta persidangan persidangan ya kan, fakta di lapangan barusan ini pesan di rumah dikasih tahu kalau ada hubungannya sama gula dan juga metabolisme. Dokter Ibrahim, pertanyaannya berarti apakah orang-orang dengan diabetes gitu ya, itu punya resiko yang lebih tinggi dokter? Karena kan kalau orang diabetes kan dia itu nggak bisa untuk memecah gula ya dokter. Jadi gulanya kan numpuk berlebihan, berarti nanti kemungkinan kena osteoartritis apakah lebih besar dokter Ibrahim? Terima kasih Mas Rio. Kondisi pada seseorang penderita diabetes mellitus memang merupakan suatu kondisi yang melemahkan atau menambah suatu penyakit itu semakin berat untuk penyakitnya dan melemahkan kondisi tuan rumahnya atau hostnya, penderita pasiennya. Tetapi yang perlu kita sampaikan, yang penting adalah pengendalian gula darah. Jadi gula darah itu harus dicek ya Mas ya, sering-sering rutin dicek ya.
Contohnya ya mertua saya juga kena diabetes, itu dicek pagi, malam, kontrol Mas. Nah ini tadi kami menyampaikan kepada para permisa di seluruh Nusantara untuk selalu kontrol dengan dokter keluarga panjenengan, dengan dokter umum dulu boleh, kemudian nanti kalau tidak terkendali baru ke dokter spesialis internis, spesialis konsultan untuk kencing manis ya. Jadi yang penting regulasi atau pengendalian kadar gula panjenengan. Begitu kadar gula terkendali maka penyakit osteoartritis tidak semakin parah. Tetapi yang disampaikan Mas Rio itu benar. Itu berdasarkan penelitian doktoral yang telah saya alami bahwa pengaruh karbohidrat yang berlebihan pada hewan coba kami, Mas Rio, itu sudah langsung meningkatkan kerusakan atau perubahan morfologi dari sel-sel kondrosit ini, sel-sel tulang rawan. Ya, belum diabetes Mas, baru makan berlebih, jadi diet berlebih. Jadi tikus itu hewan cobanya, Ratus norvegicus kita kasih diet karbohidrat berlebih. Nah itu sudah terganggu morfologi dari kondrositnya mestinya lebih bulat, oval, dia menjadi pipih Mas. Artinya sudah mengalami stres. Nah, kalau secara teori kita tarik ke belakang bahwa memang diet karbohidrat yang berlebihan itu akan mengakibatkan kadar gula darah meningkat. Nah, begitu kadar gula darah meningkat atau di dunia kedokteran disebut hiperglikemia, nah ini para pemirsa akan berdampak terhadap glikasi, proses glikasi. Nah, proses glikasi itu adalah suatu proses di mana gula itu, molekul glukosa itu menempel kepada struktur. Struktur apa? Ya struktur jaringan, struktur molekul, bahkan struktur sel sampai molekul. Nah, kalau sudah tertempel dengan gula, maka proses glikasi ini terjadi. Apa yang terjadi? Akan terjadi perubahan fungsi. Nah, akibat glikasi ini. Nah, kalau fungsi itu sudah terganggu, kita masih tidak mengendalikan kadar gula darah, maka lebih parah lagi akan terjadi kerusakan. Baik, jadi nggak cuma osteoartritis aja, tapi juga kerusakan yang lain ya, Dokter Ibrahim ya. Betul. Dok, mohon izin, ini ada pertanyaannya masuk jauh dari Semarang. Saya bacakan dulu, tapi dijawabnya setelah jeda iklan ya, Dokter ya. Baik, ini dari Pak Bambang ya. Saya bacakan ya Bapak, tapi nanti Bapak nunggu jawabannya habis jeda iklan ya, karena waktunya kita udah habis selesai sekarang. Selamat pagi dokter, nama saya Bambang, umur saya 56 tahun, kebetulan dari Semarang. Mohon izin dokter tanya di luar materi sedikit. Dok, saya itu pernah nyeri berlanjut di... Dokter, ini ada bahasa Jawanya dokter, nanti dokter saya bacakan ya. Jadi nyeri berlanjut di kentol atau betis sebelah kanan. Sudah berobat nih saya ke dokter umum. Waktu itu saya diindikasi sebagai mialgia. Tulisannya gitu ya dok. Tapi dokter boleh koreksi saya dok ya, mungkin. Mialgia. Mungkin saya salah baca dokter. Jadi tulisannya mialgia. Baik. Dideteksi sebagai mialgia dan diresepkan obat anti nyeri doang. Hasilnya sembuh, tapi untuk sementara. Dan kemudian kambuh lagi. Mohon petunjuk dan solusi dari dokter, sebaiknya kalau periksa itu kemana? Atau kalau diobati yang seperti apa? Karena kalau saya mengemudi kendaraan itu mengganggu. Ngopling kali ya dok, ya kan ganggu ya. Betul. Terima kasih bantuannya. Salam Pak Bambang. Kita udah bacakan, tapi pas iklan nanti akan dijawab sama Dr. Ibrahim ya. Kami akan segera kembali. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV.
Selamat pagi pemirsa Jawabos TV. Saya Media Wulan hadir buat kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Ada gereja tua di Kota Semarang, namanya Gereja Tua Kapal Paroki Hati Kudus Karangpanas. Salah satu pantai terbaik di Pacitan adalah Pantai Watu Karum. Pantai ini kerap disambangi banyak turis mancanegara. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Jadi ada yang masuk lagi, ini pertanyaannya dari Ibu Nina di kota Surabaya. Tapi untuk Ibu Nina saya akan tahan dulu ya. Soalnya saya akan coba untuk follow up pertanyaan dari Pak Bambang yang dari Semarang. Dokter Ibrahim, monggo dijelaskan silahkan. Terima kasih Mas Rio, ya, para permisa sekalian di Nusantara, khususnya Bapak Bambang. Terima kasih atas interaktif pertanyaannya. Ya, kita bisa jelaskan. Jadi ini kalau sendi lutut, di bagian belakang ini adalah otot-otot paha, betis kita. Ya, atas ini adalah otot paha. Bawah ini adalah otot betis. Ya. Kita bisa tahu bahwa otot-otot ini berhubungan dengan persendian dari lutut ini. Nah, yang kami terima dari Bapak Bambang bahwa panjenengan mengalami kekakuan, ya, kekakuan lutut betis, otot-otot betis kanan, ya. Jadi tentunya kita perlu sebagai dokter memeriksa panjenengan, ya, diperiksa di bagian sendi lututnya, apakah ada bunyi, ya. Kalau sudah sampai kaku, biasanya itu tadi sudah ada osteoartritis kah, maka apakah bunyi persendian waktu bergerak, digerakkan begini, apakah ada bunyi seperti itu. Nah, kemudian kalau memang sudah berobat ke teman sejawat kita di dokter umum tentang keluhan yang Bapak Bambang sampaikan dan ternyata didiagnosis adalah mialgia, kita bisa memahami bahwa pemberian daripada obat anti nyeri itu bersifat simptomatis. Jadi simptomatis itu gejala. Kalau ada nyeri diminum, begitu. Tapi harus dihati-hatikan tentang kondisi mah dari panjenengan, ya. Jadi mah dari panjenengan tidak boleh sampai ada cedera atau luka. Ya, itu tadi. Jadi harus tetap minum obat mah apabila ada sakit mah dan seperti itu, ya. Nah, apabila nyeri ini berkepanjangan, Bapak, mohon panjenengan memberikan suatu penggalian. Kenapa kok bisa otot betis kanan itu mengalami suatu nyeri? Apakah panjenengan berhubungan dengan aktivitas seperti tadi Mas Rio sampaikan? Apakah mengemudi mobil, ya, nuwun sewu di Jakarta, Semarang, ya? Semarang nggak seberapa macet, ya? Macet juga, ya, macet, ya. Nah, ini tolong diperhatikan karena dipakai untuk mengemudi bisa jadi, atau aktivitas yang lain. Ya, aktivitas yang lain misalnya berlari, ya, atau menaik tangga, itu turun tangga, itu harus diinvestigasi, Bapak Bambang, ya, jadi dikurangi. Nah, pemberian obat mialgia ini hanya bersifat gejala, jadi dia bisa mereduksi nyeri pada saat diminum. Tapi kan nggak menyelesaikan masalah selama pencetus atau penyebab ini tidak diketemukan, ya, itu tadi. Nah, kalau memang Bapak Bambang masih merasa ini kurang enjoy atau kurang nyaman keadaan yang dialami, monggo bisa konsultasi ke dokter spesialis rehabilitasi medik atau yang dokter awam sebutkan dokter fisioterapi. Jadi di sana beliaunya bisa melakukan ini. Pemeriksaan lebih lanjut, teman sejawat kami yang dokter spesialis fisioterapi bisa melakukan suatu pemeriksaan dulu, kemudian bisa direkam itu otot daripada paha belakang Bapak, bagaimana kontraksinya, seperti itu. Jadi Pak Bambang, monggo nanti bisa kalau misalkan mau ke dokter itu, dokter yang mana Mas Rio? Dokter spesialis rehabilitasi medik atau fisioterapi bahasa gampangnya, Pak. Itu di rumah sakit di Semarang tuh ada banyak kok, jadi silahkan boleh ke sana.
Gak usah takut Pak, pemeriksaan itu nggak yang gimana, enggak. Justru malah nanti ketika diperiksa malah enak Pak, bisa ketahuan langsung sumbernya apa. Nah, ditangani tepat sasaran, cepet Pak kelar masalahnya. Dr. Ibrahim ya. Setuju. Ke pertanyaan kedua dari Ibu Nina. Selamat pagi dokter, saya Nina di Surabaya. Umur saya itu 62 tahun. Saya nggak mengidap diabetes dokter, tapi lutut saya yang kiri itu sakit untuk berjalan. Sudah cek nih ke dokter, sudah difoto juga. Hasilnya tulang rawannya habis dan harus dioperasi. Apakah ada cara lain atau memang harus seperti itu? Jadi pengennya Bu Nina ini, apakah kudu operasi gitu ya? Atau kalau enggak, bisakah gitu ya dokter ya? Lalu kalau misalkan memang tidak dioperasi itu, apakah bisa menjalar ke kaki yang kanan? Apakah itu benar? Bagaimana langkah yang harus saya ambil ya dokter? Tolong dikasih saran sama pencerahannya. Monggo Dr. Ibrahim silahkan. Selamat pagi Bu Nina. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan melakukan konsultasi bersama. Itu osteoartritis juga bukan dokter ya? Atau mirip-mirip? Ya, kalau sudah diperiksakan ke dokter, sudah difoto dan disebutkan tulang rawannya habis, itu sudah didiagnosis osteoartritis. Oh, itu berarti yang parah ya dok? Jadi kondisi kalau pergerakan begini tentu Bu Nina akan mengalami nyeri seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan Bu Nina, kita tidak detail mengetahui grade berapa ya, tapi saya sebutkan Bu Nina sudah usia 62 tahun, tentunya harus lebih menjaga keadaan ini karena kita tahu bahwa penuaan atau aging proses itu sudah terjadi sejak usia 40-45 itu sudah mulai terjadi, Mas Rio. Jadi ini memang sudah masuk di periode fase penuaan. Nah, oleh karena itu harapan saya Bu Nina, alhamdulillah tidak mengalami diabetes mellitus. Jadi ini suatu karunia yang luar biasa dari Gusti Allah karena umurnya sudah lanjut, mulai masuk masa tua tapi tidak mengalami itu. Jadi lebih mudah, optimis ini lebih pengendalian lebih mudah. Mencegah progresivitas dari osteoartritis Bu Nina, tadi sudah di rongsen ya. Panjenengan sampaikan sudah di rongsen, berarti antara fase atau tahap media atau moderate, tengah atau berat. Nah, ini yang kita belum tahu ya, apakah kehabisan dari tulang rawan itu sampai menghantam persendian. Nah, ini yang perlu kita sama-sama sampaikan ke panjenengan. Nah, kalau Bu Nina masuk di fase berat, ini sudah masuk di tulang keras, maka Bu Nina hendaknya tidak lagi menggunakan untuk berjalan jauh. Jadi berjalan di dalam rumah saja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bu Nina kendalikan pergerakan ini memakai deker. Jadi semacam korset lutut. Betul, tahu, paham. Harus dikasih korset lutut. Nah, jadi yang bebetan tuh ya dok ya, yang seperti sarung gitu ya. Masukkan, itu ada karetnya. Jadi panjenengan paling tidak ini sudah lebih terfiksasi atau lebih terlindungi, supaya nggak banyak geraknya terlalu memaksa, Mas Rio ya, Bu Nina seperti itu. Itu pertama-tama. Selain tadi berat badan ya, berat badan harus dikurangi ya. Kemudian kendali diet karbohidrat, kemudian ini pakai korset. Nah, kurangi aktivitas juga ya, pakai korset. Nah, kemudian kalau panjenengan pakai korset sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri, bagaimana dengan sebelah kanan? Panjenengan kan menanyakan, bagaimana dengan sebelah kanan? Apakah di sebelah kanan juga berisiko untuk terkena erosi dari tulang rawannya? Ya, memang seperti itu Bu Nina. Tetapi sampai saat ini karena Bu Nina masih sebelah kiri, tentunya sebelah kiri lebih parah. Tapi kalau
sakit kan pasti mengimbangi, kita jalannya sebelah kanan. Nah ini yang berisiko Bu Nina, lama-lama nanti sebelah kanan juga akan terkena. Nah itu tadi. Nah oleh karena itu harapan kami panjenengan pakai 2 korset. Jadi biar untuk resiko yang sebelah kanan bisa juga untuk teratasi. Ya, supaya sama-sama kuat Mas. Iya benar. Kanan kiri, tapi pasti kita kalau sudah nyeri yang satu sisi kita pakai yang sisi lain, dan sisi lain ini kita amankan. Betul. Perkokoh begitu ya Mas ya. Lebih lanjut, kalau dalam keadaan sekarang ini sudah luar biasa ya. Jadi kemajuan ilmu kedokteran yang istilahnya pengobatan itu lebih, sebelum operasi itu lebih maju. Jadi panjenengan bisa beli yang ada penghangatan atau pendinginan. Nah itu ada 2. Di dalam dunia kedokteran itu ada 2 teori yang masih bersilangan. Yang satu bilang ini dikompres hangat. Tujuannya dikompres hangat supaya sel-selnya ini lebih enjoy, hangat ya, bukan panas. Nah lebih enjoy, ada yang dikasih gelombang elektromagnetik ya. Jadi diberikan suatu seperti korset yang ada magnetnya, kemudian ada yang penghangatan gitu ya. Jadi supaya lebih enjoy, lebih nyaman, nggak nyeri. Ya, nggak nyeri, mengurangi. Ada yang bilang kelompok ahli yang lain bilang teori pendinginan. Ya, supaya metabolisme berkurang. Kita tahu bahwa kalau panas itu kan salah satu tanda peradangan. Nah, untuk menekan proses inflamasi, selain obat-obatan anti nyeri yang Bu Nina tentunya sudah diberikan oleh dokter, anti inflamasi sudah diberikan oleh dokter yang merawat panjenengan, ini bisa dikompres dingin. Nah, coba Bu Nina lakukan dulu yang enak, yang mana yang lebih cocok dari Bu Nina. Betul. Nah itu tadi. Jadi Bu Nina yang pertama dikasih deker dulu ya Bu Nina ya. Setelah kasih deker kemudian Ibu coba untuk bisa rajin dikompres. Kompresnya ini Ibu coba yang hangat sama yang dingin. Lebih nyaman yang mana Bu rasanya? Karena tiap orang itu berbeda-beda. Nah tadi disampaikan oleh Bu Nina, dokter bilang harus untuk operasi nih dokter. Harus atau enggak atau gimana sebaiknya? Ya. Memang kondisi ini kami tidak mendapatkan informasi yang detail, lengkap ya. Tapi kondisi memang ada 3 kelas ya. Kalau Gordon and Lawrence itu ada grade berat ya. Kalau sudah berat Bu Nina, ini yang kita sebelah tangan kanan saya ini yang berat, kita sudah temukan sampai merusak daripada tulang yang keras. Nah kalau sudah seperti ini Bu Nina, seperti yang disampaikan oleh dokter panjenengan, apalagi kalau itu dokter ortopedi, maka beliau lebih menyarankan untuk supaya tidak menderita dilakukan total knee replacement. Jadi pakai protese, jadi akan diganti suatu tulang buatan yang dari bahan titanium ya. Jadi dari persendian tulang lutut kanan atau lutut kiri itu akan diganti titanium. Persis Bu, jalannya juga seperti ini. Nuwun sewu kalau tidak salah ada cover dari BPJS juga. Jadi monggo, cuman itu tadi Bu Nina bagaimana dengan keluarga, tolong dirundingkan yang maksimal. Apabila masuk di dalam fase ini, fase moderate atau malah fase yang mild atau ringan Bu Nina, insya Allah bisa dikendalikan terlebih dahulu bila Bu Nina ini istilahnya dari keluarga atau Bu Nina sendiri masih belum sreg dengan operasi. Yaitu tadi pengendaliannya seperti itu. Nah tentunya Bu Nina yang paling tidak boleh itu adalah mengangkat berat. Kemudian jongkok. Nah jongkok nuwun sewu, tolong tidak berjongkok ya Bu Nina. Ini berjongkok sampai maksimal soalnya. Bayangkan kalau kita berjongkok nuwun sewu, ini akan sangat kompresi sekali tekanannya. Begitu kita mau berdiri, bayangkan. Nah, seperti ini. Ini sangat-sangat mengerosi. Jadi tolong Bu Nina batasi, limitasi pergerakan daripada sendi yang mengalami pengikisan tulang rawan ini, Mas Rio. Bu Nina semoga membantu, pesan di rumah juga pasti terbantu juga oleh pertanyaan Ibu Nina, karena saya percaya yang mengalami hal demikian itu nggak cuma Ibu Nina aja, tapi juga beberapa yang di rumah mungkin juga hal yang sama dialami dokter ya. Yang paling penting pertama coba untuk dikasih deker bahasanya ya. Jadi biar menekan, mengamankan supaya terjadi pergesekan yang lebih minim lagi. Lalu kompresnya dipilih, lebih nyaman yang hangat atau lebih nyaman yang dingin. Kita akan break dulu. Setelah jeda saya akan kembali ke tema kita untuk hari ini. Untuk pertanyaan yang masuk saya akan tahan sebentar. Saya akan coba untuk bisa lanjut ke Dr. Ibrahim terlebih dahulu. Saya mau tanyakan,
Apakah bisa yang namanya osteoartritis itu dicegah? Kalau misalkan bisa, seperti apa? Kami akan segera kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi. Selain jiwa kita harus sehat ya, tubuh kita sehat juga, dompet kita juga harus sehat kalau kata Mas Beki ya. Benar. Jadi yang membuat foto ini menarik adalah warna merah. Kebetulan ada cahaya matahari, ya iseng lah biar ada efek bintang itu kan. Sekelompok sepeda ini justru menjadi point of interest. Ini yang menarik. Habis hujan ya, langsung kepikiran kayaknya lebih menarik dibikin refleksi nih foto gitu. Saksikan terus Lensa hanya di Jawa TV, independen, respect, dan menghibur. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Dan diselenggarakan secara tertutup oleh DKPP, hadir secara langsung juga Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan juga beserta pelapor. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ini kalau Anda tadi sebenarnya itu bisa ngelihat waktu pas jeda iklan saya ngobrol apa sama Dokter Ibrahim, saya bergibah gitu ya. Jadi intinya ternyata bahwa kan saya mau tanya nih, osteoartritis apakah bisa disembuhkan atau tidak, atau bisa nggak untuk dicegah kalau misalkan sebelum terjadi osteoartritis. Nah ternyata beliau ya, Dokter Ibrahim juga mengalami hal yang sama ya dokter ya. Jadi ditunjukkan nih tadi dokter ini pakai deker yang di sebelah kiri seperti itu. Jadi memang sebenarnya pemirsa di rumah, beliau pun juga memahami apa yang dirasakan oleh para pasien-pasien karena beliau juga mengalaminya gitu ya Dokter Ibrahim ya. Dokter yang pertama dulu dokter, apakah osteoartritis itu bisa dicegah dokter? Nah saya tuh pernah dapat kabar dokter, kan sekarang banyak dokter ya kayak minuman tablet yang katanya itu bisa menambah pelumasan. Itu katanya sampai sekarang belum ada penelitian yang pasti dan juga valid kalau memang minum-minuman itu akan membantu secara signifikan. Itu katanya dokter, isunya demikian. Tapi nggak ngerti, monggo dokter silakan. Ya, Bu Nina ya. Dan semuanya. Dan seluruh pemirsa di Nusantara melalui Jawa Post TV. Ya seperti tadi saya sebutkan bahwa saya pun mengalami gejala awal osteoartritis. Dan pada saat itu ngeri sekali para pemirsa. Saya ini mendapatkan dukungan dana ya dari penelitian dari Simliptapmas. Terima kasih sekali lagi kepada kementerian yang saat ini menjadi Kemendikbudristek. Zaman itu Bapak Jokowi masih memberi nama Kemendristekdikti yang memberikan pendanaan penelitian untuk 3 tahun 2018, 2019, 2020. Nah pada saat akhir penelitian 2019 tahun 2019 saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya di Jepang, di Tokyo, Kanazawa, Osaka, Kyoto. Nah pada saat itu nyeri pada sendi lutut kanan kiri saya. Nah ini saya sudah merasakan ini jangan-jangan osteoartritis, maka saya segera memakai deker. Nah pada saat pemakaian deker kita tahu bahwa di luar negeri itu tidak ada mobil, kita pakai transportasi massal yaitu jalan kaki, terus masuk ke tem-temnya tempatnya kereta MRT itu ya. Atau itu. Nah kondisinya sangat-sangat rawan sekali Bu Nina dan para pemirsa yang terhormat se-Nusantara. Nah saya berantusias. Nah tolong ya. Setiap orang yang menderita sakit apapun, yang penting dirinya antusias dulu. Semangat dulu. Semangat, betul. Kalau dia sampai stres, itu ada penelitian. Kalau orang stres itu sudah kacau, metabolismenya kacau. Ya niat hidupnya, niat sembuhnya itu sudah nggak ada. Ya kita baru saja melewati pandemi COVID, ya. Banyak kejadian di sana yang istilahnya nun sewu dengan semangat dan kerjasama dari terapi dari dokter mengenai obat-obatan itu jauh lebih efektif daripada yang sudah pasrah. Nah ini tadi. Nah tolong
bisa dilakukan pemberian pemasangan deker dulu. Nah, deker yang saya beli ini ada deker yang cukup mahal karena yang di Tokopedia atau di Shopee ada itu korset lutut yang biasa. Ya, tolong bisa dicari yang ada semacam elektromagnetiknya. Jadi itu akan memberikan suatu radiasi dan memicu mereka akan lebih meregenerasi. Selain itu saya memakai deker, saya menghindari naik tangga, turun tangga. Saya menghindari angkat berat, beban berat. Saya menghindari jalan jauh, berlari apalagi nggak boleh. Dan syukur alhamdulillah ternyata fase osteoartritis saya itu mungkin yang ringan ya, yang ringan aja. Kemudian sekarang pun walaupun saya sudah sembuh, kaki kiri saya ini, lutut kiri saya sudah sembuh, nggak ada masalah, tetap saya pakai deker karena untuk menjaga. Ya, untuk jangka depan karena bagaimanapun kalau mobil itu sudah ada ininya. Pernah dari riwayat ketabrak itu gak mungkin mulus. Iya benar. Seperti ini dokter bisa aja benar. Jadi jangan stres. Nah, di dokter yang tertentu ya ada dokter spesialis bedah tulang, ada dokter internis yang sudah melakukan brevet, ada penyuntikan. Jadi ada teknik intraarticular injection. Jadi bisa dimasukkan senyawa yang mirip dengan cairan sendi, gitu, Mas. Juga ada semacam tulang rawannya disuntikkan ke dalam sendi ini, tapi itu berlanjut, Mas. Jadi istilahnya kontrolnya harus sering enak habis disuntik, nanti berapa lama 2-3 bulan suntik lagi begitu, seperti itu. Nah itu juga bisa dilakukan seperti itu terapinya. Nah bagaimana dengan suplemen? Nah itu dia. Jadi kalau saya boleh usul Bu Nina dan para pemirsa se-Nusantara bahwa tolong jangan mengandalkan satu terapi saja. Jadi harus berbagai multi treatment atau multi terapi. Yang pertama ya pencegahan dulu, pakai korset, tidak boleh angkat berat, tidak boleh jongkok maksimal. Kemudian diet kendali karbohidrat, ya. Kemudian berat badan dikurangi, ya. Kemudian dilakukan pemakaian korset. Yang keempat, yang kelima adalah bisa dilakukan suplementasi. Nah, ada beberapa penelitian tentang ada senyawa seperti kondroitin sulfat, glukosaminoglikan, itu bisa dimasukkan, kita minum, dicerna. Nah, ini tadi, tolong kita juga beda-beda tiap orang ya, respon terapi tadi, Mas. Respon terapi itu kan ya seperti mobil mereknya lain-lain. Betul. Ya. Penanganannya juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi makanya dokter itu art and science. Ilmu tapi tidak bisa dipatok tiap orang sama. Ada seninya juga. Ada seninya, ada artnya. Artnya itu karena respon terapi tiap orang itu berbeda. Karena kondisionalnya itu tadi. Nah, monggo kalau tetap secara standar bisa diminumin suplemen sendi. Ya, ada glukosaminoglikan, ada kondroitin sulfat. Kemudian juga dari dokter biasanya diberikan antiinflamasi. Itu adalah golden standard untuk osteoartritis jenis ringan, ya. Golden standardnya ada. Antiinflamasi itu biasanya sudah diresepkan dan itu diminum, hati-hati harus disertai obat mah. Biasanya peminum jangka waktu lama akan menyebabkan iritasi pada perlukaan atau trauma mukosa pada persendian. Itu tujuannya mencegah persendiannya sembuh tapi mahnya luka, seperti tadi, jangan sampai terjadi. Jadi seperti itu. Terakhir kalau tidak bisa diinikan, istilahnya yang gambar di televisi pemirsa sekalian, tidak bisa diobatin dengan konservatif ya, terapi non bedah itu sering disebut terapi konservatif. Tapi terapi bedah itu adalah terapi surgical ya, jadi langsung di definitif terapi diganti total knee replacement. Monggo nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya seperti itu yang bisa kita sampaikan. Oke, berarti mencegah, menyembuhkan yang namanya osteoartritis itu caranya macam-macam ya dokter ya. Cara mencegahnya macam-macam, dengan cara Anda juga bisa untuk tetap berolahraga, beraktivitas yang sewajarnya. Jadi jangan malas-malasan juga, yang paling penting tetap bergerak aktif gitu ya. Atau Anda misalkan sekarang udah ngerasa nih, saya ini aktivitasnya lumayan banyak nih Pak Dokter, Mas Rio, berarti Anda nggak ada salahnya untuk pakai deker juga sebagai pengaman gitu ya. Nggak ada salahnya kok, kan kita tutupan celana panjang juga, nggak kelihatan ya kan. Lalu kemudian ya memang selain makan makanan yang sehat, diet yang sehat, sama dibantu sama suplemen juga nggak masalah. Karena memang tiap orang tuh ada yang
treatmentnya tuh berbeda-beda karena ada yang pakai suplemen nggak ngaruh, ada yang pakai suplemen ngaruh gitu ya. Kan nggak ada caranya kita multi penanganannya tuh banyak gitu ya dokter ya. Berbagai segi. Nah itu dia multi strategi. Terus kemudian untuk penyembuhannya ya macam-macam. Bisa dengan cara yang non bedah ataupun juga dengan cara yang bedah, itu semuanya ada gitu ya. Saya akan baca satu pertanyaan yang masuk, tapi seperti biasa saya nanti akan jawabnya setelah iklan gitu ya. Yang pertama dari Mas Rizky di Surabaya. Saya baru aja terkena cedera lutut dokter dalam tanda miring ACL ringan tanpa operasi akibat olahraga sepak bola waktu itu. Apa yang harus saya persiapkan agar enggak mengalami kambuh cedera tersebut? Itu yang pertama dokter. Yang kedua, selamat pagi dokter, saya Lina, usia 53 tahun di Jakarta. Sejak 3 bulan ini saya mengalami nyeri lutut luar biasa, yang saya rasa sakit sudah lebih baik walau masih kaku dan ngilu kadang-kadang. Hasil MRI 2 bulan yang lalu, OA stage 3 dan ACL ruptur. Sudah dalam penanganan dokter ortopedi. Untuk diet serta mengurangi berat badan juga sudah. Obat anti nyeri juga masih saya minum. Apa yang saya bisa lakukan lagi untuk keadaan di masa yang mendatang? Nah, makasih ya Mas Rizky sama Ibu Lina. Kita akan break dulu, kami akan segera kembali. Selamat pagi pemirsa Jawa TV. Saya Media Wulan hadir buat kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Ada gereja tua di Kota Semarang, namanya Gereja Tua Kapal Paroki Hati Kudus Karangpanas. Salah satu pantai terbaik di Pacitan adalah Pantai Watu Karung. Pantai ini kerap disambangi banyak turis mancanegara. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Kita jawab yang di cendera dulu ya. Baik, ini kita jawab yang Mas Rizky dulu ya. Mas Rizky. Jadi Mas ini ACL ringan, habis olahraga sepak bola gitu ya. Gimana nih dok penjelasannya, silahkan untuk Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky atas partisipasi secara online panjenengan. Jadi kita ketahui ya Mas Rizky dan para permisa seantero Nusantara, kondisinya selain pada orang tua yang mayoritas penderitanya itu non-communicable disease ini merupakan Riskesdas ya, data dari Riskesdas yang Mas Rizky tadi Mas Rio sebutkan tadi. Nah ada kasus seperti Mas Rizky ya pada usia muda. Nah tentunya karena trauma. Nah ini makanya hati-hati para pemirsa seantero Nusantara, tolong bisa waktu bermain olahraga itu sebetulnya memakai deker yang bukan deker sehari-hari. Deker itu ada beberapa jenis. Ada deker yang untuk sehari-hari yang yang paling standar, kemudian ada deker elektromagnetik yang saya pakai itu, kemudian ada deker yang untuk olahraga. Dan itu lebih tebal. Lebih tebal, dia ada plastik pelindungnya. Nah, hendaknya para pemirsa yang olahragawan sebelumnya sudah prepare memakaikan itu. Jadi untuk mencegah cedera sendi ini tadi. Jadi, tapi after all karena sudah terjadi ya Mas Rizky, ini adalah tendon yang ACL tadi, anterior cruciate ligament. Jadi tendon ini ada dua Mas Rio, ada yang anterior, ada yang posterior. Punyanya Mas Rizky itu ruptur yang anterior. Berarti Mas Rizky itu mengalami cedera, misalnya jatuh, kondisi lututnya terlalu tidak menekuk saja ya Mas Rizky, tetapi ada geser ke kanan atau ke kiri, sehingga ada suatu tarikan maksimal yang tidak bisa ditahan oleh ligamentum anteriornya sehingga robek. Nah,
Penyebab robek inilah Mas Rizky yang akan merusak osteoartritis, akan tulang rawan terusak dan akan timbul osteoartritis. Baik. Nah, lebih singkat dokter karena nggak di waktunya ya. Oke. Jadi otomatis Mas Rizky mulai sekarang tolong memakai deker. Ya, kemanapun pakai deker. Seperti yang sudah saya alami, saya pun pakai deker, walaupun saya sudah sembuh. Saya tidak ada nyeri, tidak ada masalah. Deker dilepas pun sehat, tidak ada pakai masalah. Deker. Pakai deker. Ya. Untuk Ibu Lina nih, yang tadi hasilnya MRI 2 bulan lalu itu OA-stage 3, ACL ruptur. Ya. Sudah ke dokter dan apa yang bisa dilakukan untuk keadaan di masa yang akan datang? Ya, Bu Lina tetap kendalikan berat badan dari karbohidrat, diet karbohidrat panjenengan. Kemudian tolong pakai deker. Jadi dekernya dipakai sesuai dengan ukuran, jangan terlalu ketat nanti malah sakit. Terlalu kendor tidak ada manfaatnya. Kemudian juga bisa pakai terapi infrared atau fisioterapi elektromagnetik, itu bisa di dokter rehab medik tadi. Bisa dilakukan fisioterapi seperti tadi, bisa dikompres juga hangat atau dingin, disesuaikan dengan panjenengan, rasakan yang cocok yang mana. Respon terapi berbeda-beda. Ya, yang penting Bu Lina ya, Bu Lina dari Jakarta jangan stres ya. Terima dengan keadaan ini, berdoa sama Gusti Allah, apalagi ini bulan puasa ya. Ya bagi yang kaum muslim, saudara kita dari muslim bisa lebih berdoa kepada Gusti Allah, mohon kesembuhan ya. Ya itu tadi. Jadi selain itu diet obat-obatan yang diberikan oleh spesialis tentunya untuk menambah cairan sendi. Seperti itu. Memang itu segala lini bisa dilakukan Bu Lina. Disuntik cairan sendi juga bisa. Itu seperti itu sebelum menuju ke operasi. Jadi ini banyak ilmu yang baru nih ya, bahwa ternyata memang macam-macam untuk penanganannya, tapi untuk Ibu Lina sama Mas Rizky Dekat juga bisa membantu seperti itu ya. Pesan di rumah, Dr. Ibrahim ini kebetulan dari wilayah Jawa Timur, dari kota Surabaya. Nah, dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Fakultas Kedokteran. Kalau Anda mungkin kebetulan lagi mau ke Surabaya, mau ketemu Dr. Ibrahim, mau curhat gitu ya, mau sharing, nggak apa-apa. Anda boleh ke Fakultas Kedokteran dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nanti ada Dr. Ibrahim sama teman-temannya beliau. Nanti akan dibantu juga. Nah, tapi yang jelas saya agak buru-buru ngomongnya karena sudah dikejar sama waktu seperti itu. Terima kasih, selamat pagi, dan kalau Anda kelewatan nonton program ini, boleh untuk cek YouTube kami upload di sana. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.